Bab 221. Kakak menjadi adik seperguruan. Paman Guru. Ucapan Karincu membuat Louis Lu seketika tercengang. Dia mengira dia telah gila. Jadi sedang sembarangan bicara. Namun dengan cepat dia mendengar Karincu berkata, "Benar. Bukankah gurumu adalah Genko Tian? Guruku adalah Taeko Tian. Mereka adalah saudara. Bukankah kalau begitu aku memanggil gurumu sebagai paman guru?" Ini. Seketika. Benak dari Louis Lu berdengung. Kedua matanya membesar. Dia memang pernah mendengar gurunya berkata namanya adalah Genko Tian. Hanya saja Louis Lu tidak berpikir begitu banyak. Dia mengira gurunya adalah seorang kultivator tunggal. Tetapi setelah kakak kelima berkata, dia baru saja. Ternyata semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Tunggu. Aku memahaminya dahulu. Louis Lu menarik nafas panjang. Berusaha menekan rasa terkejutnya. Setelah lebih tenang dia baru berkata, maksud kamu. Sebenarnya kita berasal dari satu sekte yang sama. Dan kamu, sesuai generasi. Kamu adalah adik seperguruan aku. Kakak menjadi adik seperguruan. Bukankah ini sangat asik? Karincu mengangguk dengan serius. Lalu berkata, memang seperti itu. Louis Lu menarik nafas lagi. Dia segera memahaminya. Kemudian dengan pelan memukul kepala Karincu. Dan berkata, kalau begitu kamu harus segera memanggil aku kakak. Sebenarnya dia mengira Karincu akan marah. Namun siapa yang sangka ternyata dia benar-benar meletakkan kedua tangan di depan dada. Kemudian berkata, Karincu hormat kepada kakak seperguruan. Suaranya sangat enak didengar. Seperti angin yang berhembus di gubuk kayu di tengah pegunungan. Sehingga membuat lonceng kecil mengeluarkan suara yang menenangkan. Louis Lu sama sekali tidak pernah menyangka dirinya dapat seperti hari ini. Memiliki posisi yang lebih tinggi. Sehingga bisa menekan kakak kelima. Dan rasanya benar-benar sangat membuat dirinya ketagihan. Coba katakan sekali lagi. Apa kabar kakak seperguruan? Coba katakan sekali lagi. Louis. Apakah aku harus marah? Jangan lupa. Aku ini kakakmu. Saat ini wajah cantik Karincu seketika terlihat marah. Dia dengan kesal bertolak pinggang. Lalu berkata, panggil kakak. 50 kali. Keangkuhan Louis Lu seketika menghilang. Dan ternyata karma memang harus dibayarkan. Setelah memanggil kakak sebanyak 50 kali dengan patuh. Louis Lu bertanya, kakak kelima. Berarti, sejak awal kamu sudah mengetahui kabar tentang aku masih hidup. Tentu saja. Sejak awal guruku telah memberitahuku. Namun guruku juga berkata, mengenai informasi tentang kamu. Untuk sementara waktu tidak boleh disebarkan dahulu. Jadi aku selalu menutupinya dari kakak yang lain. Ketika mendengar ucapan ini, Louis Lu seketika merasa lebih baik. Awalnya dia mengira kakak kelima tidak peduli dengannya. Ternyata semua itu karena sejak awal dia tahu dirinya masih hidup. Jadi tentu saja dia tidak akan seperti kakak yang lain. Akan sangat senang ketika melihatnya. Segera Louis Lu dengan penasaran bertanya, oh iya kakak kelima. Kamu mengatakan kita ini memiliki sekte. Kalau begitu apa nama sekte kita? Lalu di mana lokasi sekte kita? Selain itu, apakah kamu tahu ada di mana guruku? Saat ini Louis Lu memiliki banyak sekali pertanyaan. Sejak dia kembali ke Jiangnan, dia sudah merasakan ada banyak pertanyaan di dalam dirinya. Dan pertanyaan ini baru dapat terjawab setelah menemukan gurunya. Kemunculkan kakak kelimat seperti memberikannya harapan untuk menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Karincu meliriknya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu selama beberapa tahun ini apa yang paman guru lakukan. Bisa-bisanya dia tidak memberitahumu semua hal. Dia memang orang yang tidak bertanggung jawab.
Jika tidak, dia juga tidak akan menggunakan gambar aku untuk menghasilkan uang. Louis Lu berkata dengan kesal. Baiklah. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku sendiri juga tidak tahu di mana lokasi sekte kita. Guru tidak memberitahuku mengenai di mana lokasi paman guru. Bahkan murid terdekatnya saja juga tidak tahu. Bagaimana mungkin aku bisa tahu? Jadi sebenarnya apa yang kamu jawab? Melihat Louis Lu yang kecewa, Karin Chu menggelengkan kepalanya dengan bangga. Lalu berkata, namun kamu tidak perlu sedih. Setidaknya aku tahu nama sekte kita. Louis Lu dengan penasaran bertanya, apa nama sekte kita? Sekte Perompak Langit. Sekte Perompak Langit. Benar. Menguasai seluruh perompak di dunia dan merompak rahasia seluruh jiwa. Sekte Perompak Langit menguasai seluruh perompak di dunia dan merompak rahasia seluruh jiwa. Sekte Perompak Langit, namanya saja begitu gagah. Pasti sekte kita sangat terkenal. Begitu gagah. Karin Chu menatap Louis Lu dengan aneh. Lalu berkata, kenapa aku sama sekali tidak merasa seperti itu? Aku justru merasa sedikit malu. Bahkan guruku juga berkata, orang-orang di luar selalu menyebut kita sebagai perompak bajingan. Lalu guruku juga berkata, jangan dengan mudah menyebut nama sekte kita di luar. Jika tidak, kita akan mudah mendapatkan masalah. Ekspresi Louis Lu seketika menjadi muram. Lalu dia berkata, mereka itu iri. Penyakit iri di dunia ini terlalu banyak. Tidak bisa melihat orang baik. Dan semua itu sama saja seperti komentar-komentar jahat. Apa itu komentar jahat? Bukan apa-apa. Kamu hanya perlu ingat, semakin mereka iri, maka menandakan sekte kita memiliki harapan yang semakin besar. Sekte Perompak Langit. Memikirkannya saja aku menjadi bersemangat. Louis Lu merasa sangat puas dengan nama ini. Hanya saja dia sedikit tidak mengerti. Sudah jelas sekte ini begitu gagah. Tetapi kenapa gurunya menyembunyikannya? Dirinya telah berlatih hingga 10 tahun. Namun ternyata dia tidak memberitahunya sedikit pun. Apakah dia takut dirinya menggunakan nama ini untuk pamer? Benar-benar sangat tidak mempercayai dirinya. Ketika Karin Chu melihat dirinya bangga, saat ini ekspresinya menjadi lebih aneh lagi. Dia merasa Louis Lu ini pasti memiliki masalah. Bisa-bisanya dia merasa nama sekte Perompak Langit ini hebat. Bukankah seharusnya dia merasa malu? Saat ini, Louis Lu sudah kembali sadar dari pikirannya. Dia diam-diam melirik Karin Chu. Lalu berkata, kakak kelima. Waktu sudah berlalu begitu lama. Bukankah pertumbuhanmu ini terlalu lambat? Pertumbuhan terlalu lambat. Sembarangan. Karin Chu menghentak kakinya. Kemudian menggunakan tangannya mengukur tingginya. Setelah itu membandingkannya dengan telinga Louis Lu. Setelah itu dia berkata, kamu beritahu aku, dari mana pertumbuhan aku lambat? Louis Lu berkata, apakah yang aku bicarakan tinggi badan? Karin Chu segera menoleh ke arah pandang Louis Lu. Dia menundukkan kepalanya, lalu menatap bagian dadanya. Seketika alisnya langsung mengerut, bersambung.